Teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman diberikan kelancaran dalam pemahaman mempelajari soal TOEFL. Dan apakah teman-teman sudah mengerjakan soal TOEFL sebelumnya di pembelajaran ke-6? Karena hari ini kita akan membahas soal yang berhubungan dengan pembelajaran ke-7, yaitu tentang adverbial clause. Dan langsung saja kita ke nomor 1. Despite cats cannot see in complete darkness, their eyes are much more sensitive to lights than human eye. Untuk pilihan A, dia adalah despite. Dan despite itu sebagai preposition. Seperti yang sudah dibagikan dalam materi sebelumnya, yaitu despite. Despite atau in spite of itu adalah memiliki arti yang sama dengan although, yang mana although sebagai conjunction dan despite in spite of sebagai preposition. Jadi ketika menjadi sebuah preposition, yaitu plus noun phrase, it's lost. Contohnya. Dan kita lihat apakah setelah despite di sini sebuah preposition, cats ini adalah subjek yang plural dan cannot see di sini sebagai verb. Modal plus verb. Jadi modal itu bisa diikuti oleh subjek yang dalam bentuk plural maupun singular. Jadi despite di sini terlihat salah dan yang benar harusnya adalah although. Jadi sesuai konsep, kalau ada satu conjunction, yaitu although, maka di situ harus ada dua kalimat. Dalam hal ini kalimat pertama adalah cats cannot see, kemudian kalimat kedua adalah their eyes are, dan subjeknya their eyes, kemudian are ini sebagai verb. Their eyes ini subjeknya plural karena ada s-nya, dan kemudian are ini verb yang plural juga, jadi sudah benar untuk Bravo. Untuk Charlie, much more, jauh lebih. Jadi boleh setelah much more itu jatuh sebuah adjektif, sensitif. Oke, nomor 2. Because of cheese is essentially a concentrated from a milk, it contains the same nutrients as milk. Because of itu sebagai conjunction atau preposition, maka kita lihat dulu di materi sebelumnya yang sudah di-share. Dan bisa kita lihat di sini, because of itu sebagai preposition. Jadi, setelah preposition, itu seharusnya sebuah noun phrase. Because of itu sebagai preposition dan yang memiliki arti sama dengan because. Dan because sebagai conjunction atau penghubung antar kalimat. Dan untuk contoh because of adalah students chose online TOEFL because of the flexible time. Jadi setelah because of di sini adalah sebuah noun phrase. Dan choose di sini sebagai subjek, is sebagai verb. Maka dari itu choose is itu bukan noun phrase, melainkan sebuah kalimat. Jadi because of pilihan yang salah, harusnya of-nya dihilangkan. Dan untuk pilihan Bravo, essentially adalah sebuah adverb pada dasarnya yang artinya dan dia mendeskripsikan dari is, ya, adverb bisa jatuh setelah verb. Dalam hal ini adalah auxiliary verb is. Karena keju pada dasarnya adalah sebuah bentuk susu yang padat, jadi concentrated sebagai adjektif. Jadi adjektif itu menandakan adanya kata benda setelahnya karena mendeskripsikan kata benda yaitu form of milk. Ini sebuah noun phrase. Maka dari itu untuk Bravo dan Charlie memang benar. Dan untuk Delta, it contains ini adalah subjek plus verb. Setelah verb di sini jatuhlah sebuah objek dan objek dalam bentuk kata benda yaitu the same. Apa yang sama? Yaitu nutrients as milk. Dan untuk the same di sini adalah the article plus
noun. Dan nounnya dalam bentuk noun phrase atau NP, yaitu same sebagai adjektif, kemudian diikuti oleh si nutrients. Dan S di sini sebagai preposition yang artinya seperti, milk susu. Karena keju adalah pada dasarnya sebuah bentuk susu yang padat, it contains, keju itu mengandung nutrisi yang sama seperti susu. Selanjutnya nomor 3. In spite of their frightening appearance, the squid is shy and completely harmless. Untuk pilihan alpha, in spite of. Ketika kita melihat ada beberapa yang mirip dengan conjunction, dan dia itu termasuk preposition kah atau conjunction kah, kita lihat di belakangnya apakah ada of-nya. Kalau ada kata yang diakhiri dengan of, itu dipastikan dia adalah sebuah preposition. Maka ketika kita melihat ada preposition, setelahnya pasti dalam bentuk noun atau noun phrase. Dalam hal ini, their frightening appearance itu adalah noun phrase. Jadi untuk alpha benar. Kemudian kita lihat their adalah kata ganti kepemilikan, yaitu possessive pronoun. Their kembali ke siapa? Harusnya kembali ke subjek yang setelahnya, yaitu setelah koma di sini the squid. Dan the squid ini sebagai subjek yang mana verbnya adalah is. Karena verbnya di sini singular, subjeknya juga singular, yaitu the squid. Maka their di sini kurang cocok karena their itu kepemilikan mereka. Jadi harusnya diganti menjadi its. It's frightening, ketakutannya. Jadi karena ketakutannya, jadi frightening ini sebagai adjektif, kemudian appearance sebagai noun. Noun di sini adjektif. And completely harmless, dan sama sekali tidak berbahaya, karena less memiliki arti tidak berbahaya. Jadi delta benar karena dia sebagai adjektif, dan sebelum adjektif ada sebuah adverb. Adverb biasanya diakhiri dengan kata li. Jadi untuk susunannya adverb plus adjektif itu sudah benar sesuai dengan susunan kata. Snakebirds were not given their name because they eat snakes, but because of their long, slender necks resemble snakes. Untuk pilihan alpha, dia ini adalah sebuah verb ketiga, dan sebuah verb 3 ketika diikuti oleh si auxiliary yaitu were, maka dia sebagai pasif. Were not given, tidak diberi. Snakebirds were not given. Burung yang dinamakan snake ya, jadi burung snake, burung-burung snake alias snakebirds tidak diberi their name, jadi namanya itu tidak diberi because, karena, jadi because itu sebagai conjunction karena tidak ada of-nya. Maka setelah conjunction di sini wajib hadir sebuah subjek dan verb lagi, yaitu they subject, it verb. Dan di sini tadi subjeknya snakebirds dan verbnya adalah ini, were not given. Kemudian but, because, di sini ada but sebuah conjunction dan because of sebuah PP. Antara conjunction dan PP di sini kita akan dibuat bingung karena setelah PP di sini ada sebagai there, possessive long. adjektif, setelah there pasti kepemilikan, yaitu diikuti long, slender sebagai adjektif dari kata benda next, yang artinya adalah leher-leher mereka yang panjang dan ramping. Dan di sini ada verb resemble, slender neck sebagai subjek. Maka dari itu ketika ada subjek verb baru muncul, yang dipilih adalah conjunction. Dan conjunctionnya adalah but. Maka dari itu yang salah adalah because of. Nomor 5. In the 16th century, it was thought that a compass needle pointed north because some mysterious influence of the stars. Untuk pilihan alpha, in adalah sebuah preposition. Jadi setelah preposition di sini seharusnya adalah sebuah noun atau noun phrase.
in the. Jadi the itu artikel. Jadi setelah artikel pasti sebuah noun, yaitu di sini 16th century, di abad ke-16-an. Jadi untuk alpha benar. Untuk Bravo, it was talk. It itu adalah sebuah subjek, was talk itu sebuah verb. Dalam hal ini adalah sebuah verb yang pasif. Jadi it was talk, ada sebuah pemikiran bahwa, jadi ini adalah conjunction that. Jadi setelah subjek dan verb harus muncul sebuah subjek verb baru, yaitu dalam hal ini a compass needle. Subjek dalam bentuk noun non-person atau selain orang, a compass needle, pointed sebagai verb dalam bentuk verb kedua, menunjuk north ke arah utara, because, dan ada conjunction baru. Jadi setelah conjunction seharusnya kalimat baru. Dan dalam hal ini, some mysterious influence of the stars, itu bukanlah kalimat karena tidak ada kata kerjanya. Kalau kita lihat influence, itu seolah-olah seperti kata kerja, tapi setelah kata kerja tidak mungkin di sini diikuti oleh of. Ya, jadi karena of ini adalah penentu adanya, setelah of harus kata benda dan sebelum of juga kata benda. Jadi influence itu bisa merangkap, ada kalanya menjadi noun, ada kalanya menjadi kata kerja. Dan di sini dia disebut sebagai noun. Noun of noun. Jadi untuk itu delta seharusnya menjadi because of, bukan because. Seharusnya menjadi preposition. Maka delta salah. Dan Charlie benar. Bravo juga benar. Kalau kita terjemahkan, di abad ke-16 ada pemikiran bahwa jarum kompas menunjuk ke arah utara karena beberapa pengaruh bintang-bintang yang misterius. 6. During lava cools exceptionally fast, it forms a natural glass called obsidian. Untuk pilihan alpha, yang seperti kita ketahui sebelumnya di dalam materi, during itu adalah sebuah preposition, bukan sebuah conjunction. Jadi setelah preposition harus jatuh sebuah noun phrase. Dalam hal ini, apakah dia termasuk noun phrase? Lava di sini kita sebut subjek dan cools itu adalah verb dari si lava. Lava mendinginkan. Exceptionally fast. Jadi exceptionally itu adalah sebuah adverb dari fast cools. Itu sebagai adjektif. Dan adjektif jatuh sebelum sebuah adverb exceptionally itu dibenarkan, yang artinya adalah sangat cepat. Kemudian ada it forms, it sebagai subjek, forms sebagai verb. It forms karena subjeknya singular, verbnya juga singular, jadi benar. Jadi untuk Bravo juga benar ya, adverb karena mendeskripsikan cools. Maka dari itu, di sini muncul subjek verb dan alpha salah. Seharusnya during adalah penggantinya when. Oke, sudah kelihatan yang salah ya. Nomor 7. Although Adlai Stevenson was never elected president, he was one of the preeminent American politics of the mid-20th century. Pilihan alpha, although itu adalah sebuah conjunction. Jadi setelah conjunction wajib hadir sebuah subjek dan verb. Dalam hal ini subjeknya adalah Adlai Stevenson dan verbnya adalah was elected, yaitu was auxiliary plus verb 3. Jadi dia bentuknya adalah pasif. Was elected dipilih karena ditambahi never berarti tidak pernah dipilih. Was never elected. Jadi untuk subjek dan verbnya sudah benar, Bravo. Dan although juga benar karena setelah although atau conjunction itu hadir sebuah subjek dan verb. Dan selanjutnya kita lihat untuk pilihan Charlie. Politics itu adalah sebuah adjektif yang bersifat politik. American juga sebuah adjektif, yaitu orang Amerika, jadi bukan sebuah noun ya. Kalau teman-teman bisa mengecek, bisa lihat di kamus online, di Google Translate juga bisa ya. Dan kita lihat sebelumnya, sebelum adjektif ada adjektif dan sebelum adjektif di sini ada the preeminent, yang artinya adalah terbaik. Dia juga termasuk adjektif.
Maka dari itu yang belum ditemukan adalah noun. Jadi setelah the seharusnya dalam bentuk noun atau noun phrase. Dalam hal ini untuk noun phrase-nya tidak lengkap. Karena apa? Preeminent, American, sama politik semuanya adjektif. Sedangkan di sini ada of. Dan setelah of harusnya adalah noun, dan di sini the mid-20th century, century itu adalah sebuah noun, jadi delta benar. Dan sebelum of seharusnya juga noun. Akan tetapi di sini politics itu bukan sebuah noun. Jadi seharusnya politics diganti menjadi sebuah noun, yaitu politicians. Ditambahin s ya. Karena apa? Karena di sini ada one of, salah satu berarti dari sekian banyak, politicians. Jadi jawaban yang salah adalah Charlie. 8. Since its acute sense of smell, the bloodhound is often used in tracking. Untuk pilihan alpha, since itu adalah sebuah conjunction. Dan sebuah conjunction diikuti oleh sebuah subjek dan verb. Dan its acute sense of smell itu adalah kesatuan sebuah noun phrase. Maka dari itu since seharusnya diganti menjadi bentuk dari preposition since, yaitu apa? Due to atau because of. Karena. Jadi karena indera penciumannya yang tajam, the bloodhound, jadi anjing pelacak ya, yang namanya bloodhound. Jadi the ini adalah penunjuk adanya sebuah noun, jadi the itu benar. Kemudian di sini ada smell ya, Bravo smell. Smell itu adalah sebuah noun dan sense juga noun. Maka dari itu penunjuknya adalah of. Jadi Bravo benar. Untuk pilihan delta, often used, is used. Jadi ini adalah satu kesatuan verb. Verb yang mana dia pasif bentuknya, yaitu simple present yang pasif, auxiliary is, kemudian use. Verb pasif. Jadi sudah jelas jawabannya adalah alpha yang salah. Oke guys, semoga pembahasan tadi membantu pemahaman teman-teman dalam mengerjakan soal TOEFL di tes sebenarnya. Dan silakan subscribe di channel Misli dan tunggu video yang paling update selanjutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you around.